Sakit rasanya guys ya. Sakit apabila mendengar fakta atau kenyataan yang begini. Kita kalah lagi, kita kalah lagi. Nah kalau kita berkaca, nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu kita melihat dan mencontoh negara di Eropa sana. Cukup di Malaysia, untuk hal ini kita sudah kalah jauh. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus berpikir, melihat dan juga belajar. Malaysia sudah disejajarkan dengan Jepang. Ini videonya ya. One, two, three, come on! Yang pertama, 2 periode ini foreign aid kita itu meningkat sangat signifikan. Jadi kalau dibandingkan 2014 hingga 2024 ya hari ini, hutang luar negeri kita itu meningkat hampir sekitar 50%. Oke. Dan pada saat bersamaan biaya kita untuk membayar hutang itu jauh lebih tinggi daripada jumlah yang kita keluarkan untuk investasi. Oke, ini menarik Mas. Pembayaran hutang itu setiap kapan dan berapa jumlah untuk sementara ini Mas? Untuk tahun ini saya kurang cek lagi ya jumlahnya, tetapi sangat-sangat signifikan. Dan jika itu dikalkulasi itu jauh lebih banyak dibandingkan uang yang kita keluarkan untuk berinvestasi. Artinya sumber daya produktif yang dihasilkan dari pajak, pendapatan negara dari ekspor gitu ya, itu banyak kemudian harus dikeluarkan untuk membayar beban bunga hutang ketimbang untuk sektor-sektor investasi produktif. Jadi ini yang jadi catatan sebetulnya oleh pemerintahan berikutnya, bagaimana arah kebijakan hutang luar negeri Indonesia itu. Oh, jadi catatannya memang sedikit baik atau memang cukup krusial? Tentu saja sangat rentan ya, karena kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia. Itu nggak tepat, karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat. Itu membuat dia kuat untuk sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Sedangkan di Indonesia, industri kita justru menurun, hanya 18% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara. Hanya itu. Ekstraktif yang pertumbuhannya tidak akan sustain. Karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis, kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia, hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat. Sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan yang ditopang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif, sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa dekade ke depan. Nah, ini menarik untuk kita bahas ya. Ini tentang hutang ya. Rasio hutang Indonesia dan juga Malaysia. Nah, Malaysia itu terbukti dari video ini itu dapat membayar karena tingkat produktivitas dari industri mereka itu berputar sangat cepat. Bahkan itu dapat membayar atau mencicil hutang yang mungkin per bulan atau mungkin per tahun dan apapun itu. Tapi bisa dibayar dengan bagaimana aktifnya ya industrialisasi di negara tersebut udah selevel dengan Jepang ya. Malaysia sudah disejajarkan dengan Jepang. Ini videonya ya. Sudah dibuktikan bahwa seberapapun besar hutang negara-negara itu mampu untuk dibayar karena ekonomi kedua negara ini antara Jepang dan Malaysia itu bertumpu kepada ekonomi masa depan. Untuk memang kita sama-sama tahu bagaimana industri di Malaysia itu begitu sangat menggeliat. Bahkan jumlah investasi di Malaysia itu jauh ya. Investor itu jauh lebih bersemangat saat masuk ke Malaysia. Nah, begitulah guys ya. Itulah yang ingin saya katakan. Cuman sedikit berat ya. Karena memang di sini ada yang mungkin membuat ragu para investor itu masuk ke Indonesia. Ada beberapa hal. Dan tentunya ini berakibat ya berdampak negatif terhadap Indonesia ini sendiri guys, negara saya ini ya. Seperti contohnya Microsoft, Nvidia, Apple dan berbagai produk internasional lainnya. Kan? Ya, dulu kita ngirim dosen ke Malaysia. Ya kan? Tapi sekarang kita ngirim anak-anak S2 S3 ke Malaysia.
That's something wrong, Pak. Iya. Ya kan, berarti kita tidak Kata kemana-mana. Calontong, selera orang Malaysia yang turun. Nggak tahu lagi. Something wrong. Kita memulai kampus-kampus kita mulai S2, S3 itu tahun 2000-an aja belum banyak, baru 1-2. Kalau S2 dulu LPPM yang saya ingat, ya kan? Ya. Gitu. Sekarang udah berapa Pak kampus-kampus Ya yang kalau punya sekarang kan lembaga hampir riset semua sendiri? sudah ada. Padahal di tahun 2000-an Malaysia semua kampus pasti ada S2, S3. Gitu. Masalahnya riset itu utamanya motor penggeraknya itu mahasiswa S2, S3. Ya. Itu saja sudah menunjukkan sesuatu yang salah. Ya, gitu. Kita merasa sudah mendidik orang S3, kemudian dia pulang seolah-olah kita sudah siap riset, padahal kan nggak begitu. Nggak begitu. Tidak begitu. Karena ada yang not as simple as that. Ya. Itu kan orang baru keluar dari ketiak profesornya, Ya. iya kan? Ya. Jadi artinya pendek kata kita belum ada ekosistemnya, Mas. Ekosistem Ini apa itu yang belum dilakukan ada. Pak? Untuk kan Membangun Mas Handoko ekosistem. udah tahu banget nih. Ya, membangun Ya ekosistem. banyak researcher kita Ya. pulang dari sana di sini nggak ada kerjaannya. Persis. Ya kan? Terus nomor dua gajinya kecil. Iya, Ya. kita ini mengalami brain drain 3 kali loh dalam Brain drain, sejarah ya. Tahun 50-an. Karena kita terlalu nasionalis, mohon maaf sekali ya. Ya. Gitu. Kita banyak mengusir orang Belanda keluar dari kampus padahal kita belum siap. Oke. Ya. Itu nasionalisme Ya. yang berlebihan ya. Persis. Tahun 60-an. Ya. Gitu, karena politik orang-orang yang dikirim Ke Rusia ya, waktu Eropa zaman Timur ya. Bung Karno. Nggak boleh pulang. Ya, nggak hanya Eropa Timur, Eropa Barat juga banyak Iya, iya. waktu itu. Nggak boleh pulang. Banyak yang jadi exile. Ya. Exile ya. Ya kan? Ada yang nggak bisa pulang kan Pak? Lah iya, Iya, karena akhirnya jadi exile karena Oke. politik lah ya. Politik. Yang ketiga itu atau angkatan saya, angkatan kami ini tahun 85 sampai 95 Pak Bibi ngirim 5.000 orang, ya kan? Ya. Hanya 30% yang stay. Itu pun tidak Karena banyak tidak tertampung dan tidak banyak yang jadi periset. Bukan, tidak ada ekosistem. di sininya. Iya. Dan dari video ini kesimpulannya saya sangat kagum guys. Saya sangat kagum mengapa? Bahkan orang-orang Malaysia itu mau belajar. Ya, dulu dari zaman era 60 70-an mereka itu semua belajar dari negara manapun. Nah, dari negara terdekat, negara Eropa yang paling jauh sana, mereka itu gigih untuk belajar. Bahkan belajar dari Indonesia pun mereka mau. Mereka sudi untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan ke negara manapun. Dan hingga saat ini, di bidang pendidikan dan juga kesehatan Malaysia itu sudah sangat-sangat diakui. Bahkan untuk kampus, untuk di tahap university, Malaysia itu peringkat puluhan di dunia. Dan Indonesia, itu adalah universitas terbaik di Indonesia adalah UI. Itu peringkat ratusan. Ya, begitu jauh sekali kualitas dari university tersebut. Dan itu akibat apa? Karena mentality yang mau belajar dari negara sahabat atau negara tetangga kita ini yang membuat mereka itu jauh lebih melesat hingga hari ini. Bahkan ada ribuan, ratusan ribu mahasiswa Indonesia yang belajar ke Malaysia saat ini. Yang mana mungkin dulunya di era tahun 70-an banyak mahasiswa dari Malaysia yang belajar juga ke Indonesia, ke India, ke Inggris, Amerika, itu banyak sekali, termasuk juga Australia. Namun mereka itu semua pulang untuk membangun fondasi pendidikan yang ada di negara mereka dan menciptakan satu inovasi besar. Hasilnya apa? Hasilnya membuat satu gebrakan yang menghebohkan semua orang. Bahkan pendidikan Malaysia saat ini sudah setara dengan Singapura yang begitu sangat canggih, modern, dan levelnya sudah sangat-sangat tinggi, guys. Dan untuk itu perlu kita lagi yang datang ke sana untuk melihat, untuk belajar banyak hal dalam kejadian ini. Ya, tentu kita inginkan juga banyak orang Indonesia yang berkuliah di Malaysia, di Singapura, Brunei, Australia untuk balik juga untuk mengembangkan, memajukan industri dan juga pendidikan di Indonesia ini. Karena di Malaysia ada dua hal ini yang paling dikedepankan, yaitu adalah pendidikan dan juga kesehatan. Jadi orang itu sudah cerdas, orang itu sudah sehat. Ya. Dan tingkat kemakmuran itu akan selalu berjalan hingga ke masa depan
Dan mungkin ini jauh lebih baik dari hari ini. Di beberapa tahun ke depan, Malaysia sudah jauh lebih tinggi secara level, secara kualitas, dan juga termasuk SDM-nya. Di Harvard ada 700 orang Korea, 5 orang Indonesia. Di Columbia University, one of the best universities in the world, itu ada 1.200 orang Tiongkok, 11 orang Indonesia. Di Cambridge, 750 orang Tiongkok, 700 orang Amerika, 450 orang Singapura, 400 orang Malaysia, 11 orang Indonesia. That's a reflection of our future. Jadi di atas penempatan adik-adik kita, saudara-saudara kita di universitas yang terhebat di Indonesia, kita juga harus bisa berteknologi, harus bisa belajar di sekolah-sekolah yang hebat di dunia ini. Nggak di Amerika, nggak di Eropa, nggak di Jepang, nggak di Australia, nggak di Malaysia, nggak di Singapura. Dan dengar tadi kan guys, dengar ya. Harusnya kita seperti ini yang dilakukan oleh berbagai negara yang ada di ASEAN, termasuk juga Malaysia, mengirimkan banyak sekali murid-murid di university terbaik di dunia. Bahkan ada ratusan jumlah orang dari Malaysia, tapi hanya 11 dari Indonesia. Ini bagaimana? Ya, tentu ini jumlah yang sangat jauh berbeda guys. Dan kita baiknya fokus untuk meningkatkan pendidikan yang ada di dalam negeri. Dan menurut saya, jalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini sudah benar, sudah baik. Ya bagaimana udah lagi terus bekerja keras ekstra, bukan hanya kesehatan dan juga pendidikan. Bahkan menarik para investor itu untuk datang ke Indonesia itu bagaimana, ada strategi dan langkah-langkahnya. Ya tentu tidak, menurut saya ini Pak Prabowo sangat besar lah beban di pundaknya. Tapi saya yakin dengan ideologi beliau, dengan kecerdasan beliau mampu untuk memperbaiki Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya. Saya yakin. Indonesia merdeka 12 tahun lebih awal daripada Malaysia. Tapi kenapa sekarang Malaysia yang lebih maju ya? Di saat kampus top Indonesia di dunia cuma ranking ratusan, kampus top Malaysia udah ranking puluhan. Pas kuliah, gue pernah ke Kuala Lumpur. Tahun segitu, mereka udah punya monorail. Tapi yang paling bikin gue nggak habis pikir sih, kalau bandingin Petronas dan Pertamina. Dulu Petronas yang belajar ke Indonesia soal production sharing kontrak bagi hasil migas. Sekarang, wah bagi bumi dan langit. Jumlah aset Petronas 2 kali lebih banyak dari Pertamina. Dan laba Petronas 5 kali lebih banyak. Tapi wajar sih, 2021 rata-rata produksi Petronas itu 2,2 juta barel per hari. Sedangkan Pertamina cuma 800 ribu. Bahkan produksi se-Indonesia aja cuma 1,6 juta. Satu Indonesia masih kalah sama Petronas. Ya gue ngerti lah yang namanya BUMN punya public service obligation. Harga jual minyak juga diatur pemerintah. Udah gitu konsumsi minyak kita lebih banyak daripada produksi. Jadi impor lebih banyak dari ekspor. Tekor deh bayar subsidi. Beda sama Petronas yang murni bisnis. Jadi katanya sih nggak bisa dibandingin. Tapi tetap aja pahit nggak sih dengernya? Apalagi kalau lo tahu bahwa Indonesia juga ngalamin oil boom pas zaman Orde Baru. Produksi 1,6 juta barel per hari di saat konsumsi cuma 400 ribu. Sehingga pendapatan negara meningkat pesat. Tapi sayangnya dikorupsi Ibnu Sutowo and Friends. Yang kaya jadi dia. Sakit rasanya guys ya. Sakit apabila mendengar fakta atau kenyataan yang begini. Kita kalah lagi dari Malaysia. Tadi dibilang, satu Petronas itu dapat mengalahkan Indonesia saat ini. Bagaimana langkah dan juga kebijakan yang telah diambil oleh Malaysia yang membuat mereka benar-benar sejahtera saat ini. Memang menuju arah langkah yang tepat menjadi negara yang lebih maju ke depannya. Mungkin saya prediksi di 2025 atau paling lambat 2027 Malaysia sudah menjadi negara maju. Dari sektor apapun mereka sudah terbilang maju. Dan kita, apakah kita harus melihat saja? Tentu tidak. Tentu ada kerja keras yang kita sebagai masyarakat Indonesia support, dukung pemerintah untuk melakukan tindakan yang sama, yang lebih ekstra keras lagi. Karena kita sesuaikan dengan jumlah penduduk kita yang sangat banyak, berkali-kali lipat dari Malaysia. Bahkan 10 kali lipat jauh lebih banyak dari Malaysia. Namun itu tidak menjadi alasan untuk kita dapat melangkah lebih maju. Kita jangan mau kalah dengan negara tetangga kita. Ini Timor Leste mungkin sudah mengarah ke jalan yang benar. Jangan pula kita bisa kalah pula dari negara seperti Timor Leste, Myanmar, ya, dan juga Vietnam. Vietnam malah sudah jadi negara industrialisasi yang
sekarang sudah dikagumi oleh banyak investor asing kelas dunia, guys. Kelas dunia. Mereka lebih suka berinvestasi ke Vietnam daripada ke Indonesia. Apa buktinya? Iya, sudah banyak. Termasuk Apple. Sudah 250 triliun lebih ya, invest ke negara Vietnam. Dan ke kita berapa? Nah, ini sesuatu hal yang wajib untuk kita pikirkan, dan dukungan kita sebagai masyarakat kepada pemerintah agar benar-benar dapat bekerja lebih keras lagi untuk memajukan industri yang ada di Indonesia, ekonomi yang ada di Indonesia, dan juga membuka seluas-luasnya lapangan kerja yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berkaca, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu kita melihat dan mencontoh negara di Eropa sana. Cukup di Malaysia, untuk hal ini kita sudah kalah jauh. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus berpikir, melihat dan juga belajar. Dan mereka juga membuka tangan, membuka hati mereka untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita dan juga lebih agar kita juga mampu ya berpegangan tangan, maju bersama, menanjak ke tangga yang lebih maju, yang lebih baik untuk kesuksesan kita di ASEAN ini, guys. Jadi kalau saya berharap ya, jadi nggak ada satu negara yang terlalu menonjol untuk maju. Alangkah baiknya ada Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan juga beberapa negara lainnya termasuk Filipina. Ini lebih baik saling berpegangan tangan untuk maju bersama ya guys ya, saling mendukung dan juga bersaing secara sehat, terutama di bidang industri dan juga berbagai hal lainnya. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.